Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang konsep elastisitas, tegangan, dan regangan. Apa yang dimaksudkan dengan elastisitas? Benda berikut merupakan shock breaker dari kendaraan, spring bed, ayunan bayi, timbangan, dan panah merupakan benda-benda yang dihasilkan dari pemanfaatan bahan elastis. Berarti elastisitas dan bahan elastis itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa itu yang dimaksudkan dengan elastisitas? Elastisitas merupakan sifat materi dari benda yang cenderung untuk mendapatkan kembali bentuk dan ukuran aslinya setelah gaya deformasinya dihilangkan. Gaya deformasi ini merupakan gaya yang dapat mengubah bentuk benda. Lawan dari elastisitas disebut dengan plastisitas, yaitu sifat materi dari benda yang tidak mendapatkan kembali bentuk dan ukuran aslinya setelah gaya deformasinya dihilangkan. Jika pada saat gaya deformasinya dihilangkan, benda mendapatkan kembali bentuk sepenuhnya, dikatakan sangat elastis atau benda elastis sempurna. Contohnya serat kuarsa, perunggu fosfor, dan karet gelang. Perunggu fosfor ini terbuat dari paduan tembaga yang mengandung timah 4% hingga 10%, 0,05% hingga 1% fosfor. Sedangkan jika benda tidak memiliki kecenderungan untuk memulihkan bentuk aslinya ketika gaya deformasinya dihilangkan, dikatakan plastik sempurna atau plastis sempurna. Contoh lilin parafin dan tanah liat, ya. Ini merupakan benda yang mendekati plastik sempurna. Tetapi praktis tidak ada benda yang elastis sempurna atau plastik sempurna. Dan perilaku benda yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari terletak di antara dua kondisi ini. Benda elastis menunjukkan sifat elastisitasnya hingga nilai gaya deformasinya tertentu, yang disebut sebagai batas elastis. Jika kita terus meningkatkan gaya deformasi, maka tahap yang dicapai ketika gaya dilepas atau dihilangkan adalah benda tidak akan kembali ke keadaan semula. Jadi, gaya deformasi maksimum yang dimiliki benda elastis disebut sebagai batas elastis benda. Batas elastis merupakan sifat benda, sedangkan elastisitas merupakan sifat materi dari benda. Hilangnya sifat elastis sementara karena tindakan berulang dari gaya deformasi yang berubah-ubah disebut kelelahan elastis. Contoh kasusnya, jembatan dinyatakan tidak aman setelah lama digunakan. Neraca pegas menunjukkan pembacaan yang salah karena digunakan setelah waktu yang lama, ya. Kita dapat memecahkan kawat dengan membungkuk berulang. Jeda waktu di mana benda mendapatkan kembali bentuk aslinya setelah gaya deformasinya dihilangkan disebut efek setelah elastis. Ini adalah waktu di mana gaya pemulih muncul setelah gaya deformasi dihilangkan. Tetapi efek ini diabaikan untuk benda elastik sempurna seperti kuarsa, perunggu, fosfor, dan serat kaca. Pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari apa yang dimaksudkan dengan tegangan atau stres. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika gaya diberikan pada suatu benda, akan ada perpindahan relatif dari partikel penyusun benda tersebut. Karena elastis, maka benda memiliki gaya pemulih yang cenderung mengembalikan bentuk benda ke bentuk semula, ya. Gaya pemulih internal yang bekerja persatuan luas penampang benda elastis disebut dengan tegangan atau stres. Pada kondisi setimba, gaya pemulih sama besarnya dengan gaya luar. Karena itu, tegangan juga dapat ditentukan sebagai gaya luar persatuan luas penampang pada benda yang cenderung menyebabkannya berubah bentuk. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jadi benda akan berubah bentuk panjangnya menjadi L tambah delta L akibat ada gaya luar yang menarik benda tersebut.
Maka jika gaya luar F diterapkan pada luas penampang A benda, maka tegangan sama dengan gaya luas penampang, atau dituliskan sebagai sigma sama dengan F per A. Satuan tegangan adalah Newton per meter pangkat 2 dalam satuan SI, sedangkan dalam CGS Dyne per centimeter pangkat 2. Tegangan yang terjadi pada benda tergantung pada bagaimana gaya luar diberikan pada benda tersebut. Ada dua jenis tegangan, yaitu tegangan normal dan tegangan geser, atau disebut juga dengan tegangan tangensial. Tegangan normal merupakan tegangan yang gaya luarnya diberikan normal atau tegak lurus ke permukaan benda tersebut. Ada dua jenis tegangan normal, yaitu tegangan longitudinal dan tegangan volume atau tegangan bulk. Tegangan longitudinal terjadi hanya dalam benda padat dan terjadi ketika salah satu dari tiga dimensi dari benda tersebut, yaitu panjang, luas, dan tingginya, jauh lebih besar dari dua dimensi lainnya. Gaya deformasi diterapkan paralel dengan panjang dan menyebabkan peningkatan panjang. Luas yang diambil untuk perhitungan tegangan adalah luas penampang ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada dua jenis tegangan longitudinal, yaitu tegangan tarik dan tegangan kompres. Tegangan longitudinal yang dihasilkan karena bertambahnya panjang benda di bawah gaya deformasi disebut tegangan tarik atau tensil. Sedangkan tegangan longitudinal yang dihasilkan karena penurunan panjang benda di bawah gaya deformasi disebut tegangan kompres. Tegangan volume atau tegangan bulk adalah tegangan yang terjadi dalam saat padat, saat cair, atau saat gas. Dalam fluida hanya tegangan bulk yang dapat ditemukan. Tegangan ini menghasilkan perubahan volume dan massa jenis, tetapi bentuknya tetap sama. Gaya deformasi diterapkan normal ke permukaan di semua titik. Luas untuk perhitungan tegangan adalah luas permukaan lengkap yang tegak lurus dengan gaya yang diberikan. Tegangan ini sama dengan perubahan tekanan, karena perubahan tekanan juga bertanggung jawab atas perubahan volume. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada sebuah gaya deformasi bekerja pada permukaan dari salah satu benda padat ya, yang menghasilkan perubahan bentuk benda tersebut, yaitu disebut dengan tegangan geser. Jadi tegangan geser terjadi ketika lapisan benda bergerak satu sama lain ketika ada perpindahan relatif antara berbagai lapisan benda tersebut. Di sini gaya deformasi diberikan tangensial ke salah satu permukaan. Luas untuk perhitungan adalah luas permukaan bekerjanya gaya. Ini menghasilkan perubahan bentuk ya. Jadi bentuk bendanya berubah, tetapi volumenya tetap sama. Kita lihat perbedaan antara tekanan dan tegangan ya. Tekanan selalu bekerja tegak lurus dengan luas permukaan atau normal bidang, sedangkan tegangan bisa pada normal atau pada tangensial. Tekanan sifatnya selalu tekan atau menekan, sedangkan tegangan dapat bersifat tekan atau menarik ya, atau tarik. Pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari konsep pegangan atau strain, yaitu perbandingan perubahan bentuk benda dengan bentuk benda asli. Pegangan diperoleh dari perbandingan dua besaran yang sama, berarti memiliki satuan yang sama, maka regangan tidak memiliki dimensi dan satuan. Ada tiga jenis regangan, yaitu regangan linear, regangan volumetrik, dan regangan geser ya. Jadi yang pertama, jika gaya deformasi menghasilkan perubahan panjang saja, maka regangan yang dihasilkan dalam benda disebut regangan linear atau regangan tarik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah gaya luar F yang menarik benda memiliki luas penampang A, maka benda bertambah panjang sejauh delta L. Regangan linear sama dengan perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula, yaitu E sama dengan delta L bagi L.
Regangan linear dalam arah gaya deformasi disebut regangan longitudinal dan ke arah tegak lurus terhadap gaya disebut regangan lateral. Yang kedua disebut dengan regangan volumetrik jika gaya deformasi menghasilkan perubahan volume saja. Regangan volumetrik sama dengan perubahan volume dibagi dengan volume mula-mula atau E sama dengan delta V bagi V. Yang ketiga disebut dengan regangan geser, yaitu jika gaya deformasi menghasilkan perubahan bentuk benda tanpa mengubah volumenya. Regangan ini didefinisikan sebagai sudut dalam radian, di mana sebuah bidang tegak lurus terhadap permukaan tetap dari benda yang berbentuk balok akan berubah di bawah pengaruh gaya tangensial. Regangan geser itu sama dengan besar pergeseran dibagi dengan panjang permukaan benda mula-mula, yaitu V sama dengan X per L, karena benda bergeser sejauh X dan panjang benda adalah L. Oke, kita masuk pada bagian berikut, yaitu kita membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. A dan B adalah dua kabel, jari-jari A 2 kali dari B, keduanya diregangkan oleh beban yang sama. Maka stres pada B adalah diketahui RA jari-jari A sama dengan 2 kali jari-jari B. Sedangkan beban yang sama dikerjakan pada dua kabel, maka FA sama dengan FB. Maka kita gunakan hubungan tegangan sama dengan gaya F per luas penampang. Sedangkan luas penampang itu merupakan lingkaran, maka luas lingkarannya adalah VR pangkat 2. Sehingga kita dapatkan hubungan tegangan itu sebanding dengan 1/R pangkat 2. Sehingga kita bisa tuliskan tegangan A banding tegangan B sama dengan RB banding RA pangkat 2 ketika F nya sama ya, FA sama dengan FB. Maka tegangan A banding tegangan di B sama dengan RB per 2 RB, kita ganti RA nya dengan 2 RB pangkat 2, ini kita coret, maka sama dengan 1/4. Sehingga kita dapatkan tegangan B sama dengan 4 kali tegangan di A. Tegangan B 4 kali tegangan A. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Suhu tas kawat dengan luas penampang 4 mm pangkat 2 ditarik oleh gaya sebesar 3,2 Newton hingga panjangnya bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 cm. Tegangan dan regangannya adalah, pada soal diketahui luas penampang A-nya 4 mm pangkat 2 atau sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 2. Sedangkan gaya tariknya sebesar 3,2 Newton. Panjang mula-mula sama dengan 80 cm dan panjang akhirnya 80,04 cm. Maka delta L nya sama dengan sebesar 0,04 cm. Maka dengan menggunakan rumus sigma sama dengan F per A, tegangannya adalah sebesar 3,2 bagi 4 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Sedangkan regangannya adalah delta L per L0, maka sama dengan 0,04 cm dibagi 80 cm, maka E nya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 ya. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Sebuah kubus aluminium dengan panjang sisi 0,1 meter dikenakan gaya geser 100 Newton.
Permukaan atas bergeser sejauh 0,02 cm terhadap permukaan bagian bawah. Regangan gesernya adalah, pada soal diketahui F-nya sama dengan 100 Newton, panjang sisinya L-nya 0,1 meter, dan pergeserannya yaitu delta X sebesar 0,02 cm. Maka regangan gesernya kita peroleh dengan menggunakan rumus I sama dengan delta X per L. Berarti karena delta X nya sama dengan 0,02 cm, itu sama dengan 0,02 kali 10 pangkat min 2 meter, atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Maka regangannya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter bagi L 0,1 meter. Maka regangan gesernya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. 2 kali 10 pangkat minus 3. Jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah kawat diregangkan untuk menggandakan panjangnya. Regangannya adalah, jadi pada soal ini misalnya panjang mula-mula L0, maka panjang akhirnya L sama dengan 2L0 ya. Maka kita dapatkan delta L nya sama dengan L kurang L0, atau sama dengan 2L0 kurang L0. Berarti delta L sama dengan L0. Maka regangannya kan sama dengan delta L per L0. Berarti L0 bagi L0 sama dengan 1. Jadi jawabannya B.